Minimarket, karya Geria Rizky Wulandari. Hari ini entah mengapa matahari sangat terik dan panas. Tubuhku berkeringat dan aku sangat haus. Aku menemukan minimarket dalam perjalanan pulang. Tentu saja aku mencari minuman yang paling aku sukai dan segera membayarnya. Sambil menunggu antrian, aku menengok ke kanan. Aku melihat seorang pria yang mungkin seusiaku duduk dengan kepala yang menunduk. Pria itu tampak sangat sedih. Meski ia tak terlihat menangis, tetapi aku yakin ia sedang sedih. "Kak," suara seseorang mengagetkanku. Spontan aku langsung menengok ke suara tersebut dan menaruh minuman yang kubeli sambil mengambil uang di sakuku. 8.500 ya kak, ini kembaliannya, terima kasih, ucap pelayan dari minimarket. "Iya kak, sama-sama," ucapku sambil tersenyum. Aku langsung meminum minuman yang kubeli dan menengok kembali ke arah kanan, tetapi pria itu sudah tidak ada. 7 hari berturut-turut saat melewati minimarket, aku selalu saja melihat pria itu di posisi yang sama. Sebenarnya aku sangat penasaran dan berniat ingin bertanya, namun aku berusaha untuk tidak peduli dan melanjutkan kegiatanku. Suatu ketika di malam yang sunyi, aku duduk di kursi belajarku. Di saat itu aku mendengar suara pertengkaran antara ayah dan ibuku. Memang ini bukan pertama kalinya mereka bertengkar, tetapi pertengkaran mereka semakin parah setelah adikku meninggal. Belum lama ini, mungkin sekitar 2 bulan lalu, aku mendengar mereka berdebat tentang adikku yang sudah meninggal. Di pertengkaran mereka, tak kusangka mereka menyebut namaku. Aku merasakan sesak dan sakit di semua tubuhku. Saat ku dengar dengan jelas mereka menyalahkanku atas kematian adikku. Sejak saat itu, aku selalu saja menyalahkan diriku atas kepergian adikku. Prang, suara pecahan kaca mengagetkanku. Aku menghela nafas dan ingin keluar rumah sementara. Sebelumnya, aku pernah mencoba menghentikan pertengkaran mereka, tetapi mereka seolah-olah tak mempedulikanku. Aku berjalan perlahan menuju keluar rumah dan mencoba mencari tempat yang masih buka. Aku sangat lapar dan haus, sayangnya sudah tidak ada tempat makan terdekat yang masih buka. Saat ini, jam menunjukkan pukul 10 malam. Satu-satunya tempat yang masih buka adalah minimarket. Tak berselang lama, aku sampai di minimarket. Segera aku mencari roti, sosis, dan minuman kopi untuk menghilangkan penatku. Setelah membayar, aku duduk dengan membuka makanan dan minumanku. Belum usai kubuka semuanya, seorang pria datang. Pria itu adalah pria yang kulihat 7 hari berturut-turut yang lalu. Aku terkejut ketika ia duduk di sebelah kananku. Rasanya jantungku berdetak lebih cepat saat matanya menatap mataku. Entah mengapa aku menyantap makanan dan minumanku dengan cepat dan berniat menuju pintu keluar. Tetapi ketika aku berdiri, air tiba-tiba turun dari atas langit dan semakin lama semakin deras. Sehingga aku yang sudah berdiri berniat untuk duduk kembali. Namun ketika aku hendak duduk, aku hampir saja terjungkal ke belakang. Untungnya ada tangan yang menahan kursiku, sehingga aku tidak jadi terjatuh. "Gak apa-apa kon," ucap pria itu di sebelahku. Untuk pertama kali aku mendengar suaranya. "Ya, makasih," ucapku kepada pria itu yang tersenyum sangat manis. Entah setan apa yang merasukiku, aku bertanya kepada pria itu kenapa ia setiap hari selalu saja berada di minimarket. "Dulu saat SD, minimarket ini tempat yang paling sering dikunjungi sama ibu gue," ucap pria itu dengan bahasa informal. "Tapi ibu gue dipenjara sekarang karena nusuk ayah gue sampai meninggal. Ayah emang pantas untuk mati. Tapi gue benci diri gue sendiri karena gak bisa ngeluarin ibu dari jeruji besi. Padahal dia nusuk ayah buat nolongin gue dari amukannya," ucap pria itu dengan menatapku. "Gue sebenarnya kangen banget sama ibu, tapi gue malu, merasa bersalah juga kalau mau besuk. Jadi minimarket ini lumayan jadi penghilang rasa rindu ke ibu," ucapnya kembali sambil terkekeh. Aku sangat terkejut pria itu menjawab pertanyaanku dan menceritakan kisah hidupnya secara gamblang dengan orang yang tidak ia kenal. Meski begitu, karena pria itu terus-menerus menceritakan kisah hidupnya, aku pun juga ikut menceritakan kisah hidupku yang rumit. Aku dan pria itu menceritakan kesedihan dan luka masing-masing serta saling memberi dukungan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hujan pun sudah berhenti. Aku pamit dengannya. Pria itu memintaku untuk sering datang ke minimarket. Katanya ia selalu ada setiap aku datang. Sudah 3 bulan aku dan dia selalu bertemu dan berbincang. Hubungan kita semakin erat. Aku semakin nyaman dengan pria itu. Kesedihanku juga terobati karena dia selalu ada di kala aku sedih. Waktu terus berlalu hingga masa ujian akhir. Dosen tempatku kuliah memintaku melakukan penelitian dengan orang yang menderita gangguan mental. Aku melakukan penelitian dengan temanku Rani. Terkadang aku iri dengan Rani.
Aku sering ke rumah Rani. Rumahnya sederhana, namun keluarga Rani sangat hangat dan perhatian. Aku dan Rani melakukan penelitian di semua rumah warga sekitar daerah tempat tinggalku. "Lili, ke minimarket dulu ya, haus," ucap Rani yang terlihat kepanasan. "Makan dulu deh, nanti pingsan lagi kita," ucapnya kembali. "Iya," ucapku singkat. Aku dan Rani sudah sampai di minimarket. Aku membeli roti coklat, sedangkan Rani membeli onigiri. Di samping itu, aku melihat pria itu sedang makan mie di kursi paling pojok minimarket. Aku tersenyum dan melanjutkan kegiatan makanku. Setelah makan, aku dan Rani hendak keluar dari minimarket. "Ran, duluan aja ya, tunggu di luar," ucapku sambil menatap Rani. "Mau ngapain emang?" tanyanya padaku. "Mau nyapa temen dulu," ucapku sambil menunjuk ke arah kursi kanan paling pojok. "Hah? Nggak ada siapa-siapa, Li," ucapnya terlihat terkejut. "Apa sih? Itu cowok baju hitam yang di pojok lagi makan mie," ucapku dengan nada yang cukup keras. "Sumpah nggak ada siapa-siapa, jangan bercanda deh. Mentang-mentang kita lagi neliti orang gangguan mental, terus lu seolah-olah mau mendalami peran itu gitu. Hehe, bercanda, Li," ucap Rani meledek sambil menepuk pundakku. Mataku berair dan rasanya air mataku sudah tidak tertahankan. Aku menangis. Aku mendengar suara Rani yang panik dan bertanya kepada pelayan minimarket tentang pria berbaju hitam di pojok kanan. Dan benar saja, pelayan minimarket bilang tidak ada siapa-siapa di sini selain aku dan Rani. Mendengar ucapan pelayan minimarket, aku menangis tak karuan hingga Rani mengantarkanku pulang. Tiba di rumah, Rani memintaku untuk istirahat di kamar. Aku sempat mendengar Rani menceritakan kejadian di minimarket kepada ayah dan ibuku. Keesokan harinya, aku dibawa oleh kedua orang tuaku ke klinik psikologi. Aku ditanya banyak hal oleh seorang psikiater perempuan, dan aku pun menceritakan tentang pria yang kutemui di minimarket. Setelah konseling, aku, ayah, dan ibu duduk di depan psikiater perempuan. Psikiater mengatakan bahwa aku menderita skizofrenia. Katanya aku kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran diri sendiri. "Apa penyebabnya, Dok?" tanya ayahku. "Banyak hal, faktor genetik bisa, traumatik, kehilangan seseorang, kurang kasih sayang, kesepian," ucap psikiater. "Terus kita harus gimana, Dok?" tanya ibuku sambil menangis. "Ya dikasih obat, terapi elektrokonvulsif atau psikoterapi," jawab psikiater itu. 2 jam berlalu, aku dan orang tuaku pun pulang. Saat sudah tiba di pintu masuk rumah, ibuku memegang tanganku dan menarikku ke pelukannya. "Afli, maafin ibu dan ayah," ucap ibuku sambil menangis. Sejak saat itu, orang tuaku menjadi sosok yang lebih hangat dan perhatian. Aku dan Juliku, karya Zahra Amela Putri. Hai Juli, terima kasih atas bahagia dan sedihnya. Kisah hangat yang datang di awal bulan dan sedih yang datang di ujung bulan. Banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai pengalaman dan kenangan. Bertambahnya satu angka dalam hidupku, serta hadirnya satu orang yang memberikan kita pembelajaran dalam dunia percintaan, yang berujung dengan kesedihan, dan membuat rasa trauma itu hadir dalam diri. Pada saat itu, setiap hari dihantui dengan rasa kesedihan, sehingga kesehatan pun menurun. Memang, setiap kehidupan sudah pasti ada datang dan pergi, dan setiap orang juga sudah pernah mengalami sebagai obat dan luka bagi orang lain. Namun kenyataannya, untuk menerima hal tersebut butuh waktu yang cukup, hingga pada akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Di umur 19 tahun ini, semoga segala harapan yang tercatat dalam pikiran terrealisasikan. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada manusia-manusia yang terlibat dalam Juliku. Tepatnya pada umur 19 tahun ini. Segala doa yang baik semoga selalu menyertai kalian. Untukmu Juli, sampai bertemu di tahun berikutnya dengan segala kehangatan serta angka barunya. Stalker, karya Vini Humaira. Stalker, senyum terukir seiring jari bergulir, denting jarum jam dibiarkan mengalir.
Sudah sayu mata ini dipaksa untuk mengukir. Memang benar, cinta membuat orang tak berpikir. Terlalu asik tenggelam dalam duniamu untuk kubalaskan dendam puluhan rindu yang menggebu hingga pagi meraba duniaku. Kenangan manis di putih biru. Cerita pendek karya Anissa Nur Maharani. Pagi itu cuaca amat cerah. Sinar surya menampar jendela kamarku. Cahayanya menepis pelupuk mata hingga memaksaku untuk membukanya. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Perlahan berdiri menuju kamar mandi, kulihat ibu sedang menyiapkan perbekalan yang akan kubawa ke sekolah. Selesai mandi dan mempersiapkan diri, tidak lupa berpamitan dengan ibu dan ayah, sembari meminta doa agar diberi keselamatan serta kelancaran hingga kembali ke rumah. Terakhir ku ucapkan salam setelah mencium kedua tangan mereka. Hari pertama masuk kelas 7, rasanya begitu mendebarkan. Terlihat wali kelas sedang membacakan pembagian tempat duduk. Semoga aku sebangku dengan orang yang baik. Hai, perkenalkan, namaku Rani. Ucapku memulai perkenalan. Hai, namaku Elis. Ucap Elis. Semoga kita menjadi satu kelas sampai kelas 9 ya. Ucapku. Iya, semoga kita ke depan semakin akrab. Ucap Elis. Elis adalah orang pertama yang menjadi temanku. Ia teman sebangku denganku. Orangnya pendiam dan sedikit cuek, namun ia cukup baik sikapnya. Awal masuk, aku lumayan merasa malu karena belum mempunyai banyak teman. Temanku baru satu orang, yaitu Elis. Pada akhirnya, aku mempunyai banyak teman dan mereka ternyata asik-asik dan sefrekuensi denganku. Elis dan Melody, mereka adalah sahabatku. Mereka yang sering mengajakku ke kantin, perpustakaan, dan mereka juga yang mengajakku berbuat hal yang positif. Aku, Elis, dan Melody mengikuti eskul Paskibra di hari Sabtu. Kami mengikuti eskul ini dengan baik. Eskul Paskibra yang dimulai pukul 8 sampai pukul 11 dengan Kak Bima. Kak Bima adalah pelatih kami di eskul ini dengan personality yang baik walaupun cukup tegas. Setelah latihan Paskibra, Elis mengajak kami untuk menonton bioskop di salah satu mall yang jaraknya cukup dekat dengan sekolah kami. Guys, hari ini ada film bagus loh. Gimana kalau kita nonton? Ucap Elis. Wah, sepertinya asik juga kalau kita nonton. Ayo, aku mau. Kamu gimana, Melody? Ucapku. Aku sih mau banget, tapi kantongku lagi kering nih. Ucap Melody. Bagaimana kalau aku yang bayarin tiket nontonnya? Tapi untuk makan bayar masing-masing ya, hihihi. Ucapku. Ih, aku jadi merasa gak enak sama kamu. Ucap Melody. Gak apa-apa Mel, santai aja kok. Ucapku. Makasih banyak ya Rani. Ucap Melody. Oke, yuk kita berangkat. Ucapku. Yuk, ucap Elis dan Melody. Tak terasa hari demi hari pun berganti. Tak terasa kami sudah di kelas 9 dan waktunya mempersiapkan untuk ujian akhir dan waktu bermain pun sudah kami kurangi untuk fokus belajar. Setelah ujian akhir selesai, tibalah hari yang dinanti, yaitu liburan perpisahan antara murid dan guru. Kami berlibur di salah satu objek wisata di Pulau Jawa, yaitu Yogyakarta. Gemercik daun-daun bergesekan. Cahaya mentari memberi sebuah kehangatan. Langit biru memberikan senyumnya yang indah. Malam hari, jam dinding di kamarku sudah menunjukkan pukul 2 pagi.
Tetapi di saat itu mataku tidak bisa tidur. Entah apa yang membuatku seperti ini. Apa mungkin karena besok adalah hari liburan perpisahan sekolahku bersama teman-teman dan guru. Ketika hari tersebut tiba, kami berkumpul di sekolah dan berangkat pagi-pagi pukul 5 menggunakan bus. Aku duduk bersama Elis dan Melody. Saat perjalanan dari pagi hingga siang hari, teman-temanku meminta Pak Supir untuk menyalakan lagu untuk kita karaoke di bus. Pak Supir, tolong nyalakan musiknya dong, biar kita nggak bosan, ucap Fazria. Oke, siap, ucap Pak Supir. Kami pun di dalam bis menikmati lagu dengan mengikuti nyanyian. Pak Supir juga kebetulan menyiapkan mic untuk kita berkaraoke. Pukul 8 malam, kami pun tiba di hotel. Di sana sudah disediakan masing-masing kamar. Aku satu kamar dengan ketiga temanku. Alhamdulillah sudah sampai. Lelah banget ya, ucapku. Ya nih, oh ya guys, rapikan baju dulu yuk ke dalam lemari, ucap Melody. Aku mau mandi dulu deh Mel, badanku sudah bau nih dan berkeringat, ucap Elis. Setelah Elis, aku ya yang mandi, ucap Melody. Ya, aku dong yang terakhir, tapi tungguin ya. Kalian jangan keluar kamar, ucapku. Hahaha, kamu takut ya Ran, ucap Melody dan Elis. Hehehe, ya gitu deh, takut ada yang gangguin, ucapku. Ya udah deh, kita tungguin, ya kan Al, ucap Melody. Iya Ran, kita tungguin kok, ucap Elis. Setelah kami istirahat dan mandi, pukul 7 malam, kami turun ke bawah untuk makan malam bersama guru dan teman-teman yang lain. Kami semua sedang menikmati makan malam bersama Ibu Sri selaku wali kelas kami. Anak-anak, apakah makan malamnya enak? Ucap Bu Sri. Mantap Bu, makanannya, ucap kami dengan kompak. Alhamdulillah kalau enak makanannya, ucap Bu Sri. Berhubung sudah malam, kita istirahat dulu, kemudian besok pagi kita lanjut lagi untuk ke tempat tujuan selanjutnya, ucap Bu Sri. Baik Ibu, ucap kami dengan kompak. Hari kedua, setelah kami sholat subuh dan sarapan, kami kumpul di lobi hotel untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan wisata yaitu ke Gunung Merapi. Kami di sana menyewa mobil jeep untuk berkeliling mengunjungi lavatur Merapi dan Batu Alien. Aduh Ran, aku seneng banget deh. Akhirnya kita bisa liburan ke Jogja. Kalau kalian bagaimana? Ucap Elis. Aku senang banget dong, semoga liburan kita berjalan dengan lancar ya, ucapku. Aku juga senang banget, oh iya, ayo kita foto guys, pemandangannya bagus loh, ucap Melody. Ayo, kita foto untuk kenang-kenangan juga, ucapku dan Elis. Setelah kami mengunjungi Gunung Merapi, destinasi selanjutnya kami pergi ke Gua Pindul. Di sana kami mengelilingi gua dengan menggunakan ban pelampung. Gua Pindul yang di atasnya terdapat banyak kelelawar dan untungnya kami ditemani pemandu yang membuat suasana menjadi aman dan tenang. Akhirnya kami tiba kembali ke hotel untuk mempersiapkan kepulangan kami esok hari. Leganya sudah sampai di hotel lagi. Capek sih, tapi seru banget ya guys, ucapku. Oh ya Al, coba dong aku mau lihat foto-foto yang tadi, bagus-bagus nggak sih? Ucap Melody. Tara, ini dia fotonya, bagus-bagus kan Mel, Ran? Ucap Elis. Wah, bagus banget nih,
Nanti aku upload di medsos biar teman-teman aku pada iri. Hihihihi, ucap Melody. Keesokan paginya, setelah semuanya sarapan, kita pun bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta. Setelah semuanya siap, kami pun segera ke bus. Tak pula kami membaca doa untuk keselamatan kita bersama. Akhirnya sampailah kami di Candi Borobudur, tempat tujuan destinasi kami terakhir di kota Jogja ini. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai. Yang ingin langsung makan boleh, yang ingin langsung naik ke candi boleh. Dan jangan lupa mengikuti tata tertib yang sudah ada. Karena waktu kita tidak banyak ya nak, jadi manfaatkan waktu yang tersedia, ucap Bu Sri. Kami pun berfoto-foto ria. Tak terasa hari pun sudah sore dan kami pun akhirnya kembali ke bus untuk pulang ke Jakarta. Yang tak terungkap, karya Hanifah Izzati. Yang tak terungkap, karya Hanifah Izzati. Waktu terus berputar, bagai komedi putar. Tak pernah berhenti, seakan tak peduli aku tersakiti. Telah lama menetap, namun tak pernah sekalipun menatap. Rasa yang terus menyiksa, mengingatkanku perihal putus asa. Merangkai kisah yang membawa pisah, menahan pilu yang belum berlalu. Adakah kesempatan untukku menyampaikan sebaik puisi yang mewakili intuisi? Belum sempat aku menyatakan, tapi harus merelakan. Kagum pada awalnya, merenung pada akhirnya. Hati terus bertanya, mengapa begini pada akhirnya? Hati dan pikiran berdebat, membuat kepalaku penat. Takdir seakan tak merestui, menahanku untuk dicintai. Kata cinta berjuta makna, takkan berguna jika selamanya tersimpan, tak tersampaikan. Kau tahu, rasa yang singgah tak pernah salah. Hadir dalam suka maupun duka, membawa tawa bahagia atau tangis penuh luka, mengajarkan arti ketulusan dalam cinta penuh keikhlasan. My Ending, karya Salma Fairuz Hasanah. Teruntuk seseorang yang selalu ada, namun sosoknya tak pernah aku sadari. Teruntuk seseorang yang takah-takahnya sudi meluangkan waktu guna mendengarkan celotehan temannya tentang masa lalunya. Ini beneran Saf kan? Hei, kamu apa kabar? Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Andra setelah 10 tahun tidak bertemu. Setelah beberapa saat aku tersentak, Andra rupanya sudah menduduki kursi yang kosong tepat di depanku. Aduh, maaf. Gue gak nyangka bakal secanggung ini ketemu orang yang udah lama gak gue lihat batang hidungnya. Andra mengeluarkan tertawaan khas miliknya ketika mendengar jawaban yang kulontarkan. Aneh banget, padahal kan aku lagi gak ngelucu.
batinku. Maaf ya Saf, padahal saya nggak bermaksud untuk menertawakan jawaban kamu. Tapi setiap saya lihat kamu bersikap canggung kayak gitu, entah kenapa selalu kelihatan lucu. Aku nggak suka ya sama guyonanmu kali ini, Ndra. Andra menundukkan kepalanya. Lalu dia mulai mengalihkan topik pembicaraan. By the way, temanmu apa kabar? Andra tersentak dari lamunannya. Teman yang mana? Kan apa aku bilang, Andra memang tidak pernah bisa menjadi teman curhat yang baik untukku. Omonganmu barusan kelihatan seperti orang yang punya banyak teman saja, tapi nyatanya apa? Sarkasku. Lagi dan lagi, Andra menertawakan ucapanku. Sebenarnya saya udah lama gak kontakan sama Hazmi, Saf. Jadi gak bisa jawab pertanyaanmu yang barusan deh. Aku mengerutkan keningku. Ada masalah apa ya? Sampai mereka lost kontak gitu? Saf, kamu ingat gak kejadian dulu pas kamu dipukul tepat di pipi kamu sama Hazmi? Aku mengerutkan kening, heran dengan pertanyaan random yang keluar dari mulut Andra. Tiba-tiba, tanpa ada aba-aba dulu, kamu ngomongin masa lalu. Dan juga dari sekian banyak kenangan masa lalu, kenapa harus ngungkit hal itu sih? Tanyaku sarkas. Jujur, aku tidak suka jika ada seseorang yang menanyakan perihal ini. Jangan marah, saya gak bermaksud untuk membuka luka lama kok. Tapi, saya juga merasa perlu untuk meminta maaf atas kejadian itu. Alasannya? Karena saya melihat kejadian itu. Tapi, saya gak berusaha untuk menahan Azmi supaya gak pukul kamu. Maafin saya ya, saya salah. Aku bingung, kenapa tiba-tiba dia meminta maaf? Dan kenapa jantungku terasa aneh? Udahlah, gak usah dibahas lagi. Lagipun, itu kan semua masa lalu. Lukanya juga udah sembuh kok. Ya walaupun butuh waktu yang lama sih. Tapi kenapa malah curhat kayak gini ya? Ah, kamu curang. Biar kamu gak bilang saya curang terus, sekarang giliran kamu deh buat tanya-tanya tentang hal apa aja ke saya. Kalau saya bisa jawab, bakal saya jawab kok, Saf. Kamu curang lagi ih. Kini giliran Andra yang mengerutkan keningnya. Sayanya salah apa lagi memangnya? Kamu lupa ya kalau aku paling gak bisa kalau disuruh nanya. Ya udah, kalau gitu hari ini biarin saya yang cerita ya. Kamu mau kan dengerin saya cerita? Aku mengangguk dengan semangat. Kamu ingat, waktu dulu kamu pernah bilang kalau kamu itu suka sama Hazmi. Sebenarnya waktu itu saya udah tahu kalau yang Hazmi suka itu teman kamu, bukan kamu, Saf. Dan ternyata Hazmi juga tahu kalau kamu itu sukanya sama dia. Entah dia yang memanfaatkan rasa suka kamu ke dia atau gimana, tapi tanpa sadar kamu juga malah membantu dia jadi lebih dekat sama teman kamu. Bodohnya saya ketika Hazmi menyatakan perasaannya kepada temanmu, saya malah menghibur kamu dengan hal-hal yang malah membuat kamu marah. Tapi, saya merasa dengan kamu meluapkan amarah kamu ke saya akan mengurangi rasa sedih kamu ketika ternyata teman kamu juga merasakan hal yang sama seperti Hazmi. Dan ya, lalu mereka berpacaran seperti yang kamu tahu. Saya berharap kamu tidak menyimpan perasaan benci terhadap Hazmi, tapi bukan berarti saya bicara seperti ini saya membela Hazmi. Saya tahu Hazmi salah dan saya tahu saya juga salah. Tapi saya harap kamu bisa melupakan kejadian di masa lalu dan hidup bahagia seperti sekarang. Andra tersenyum, lalu menatap serius ke arahku. Saf, boleh saya bicara sebentar sebelum kamu pulang? Satu hal yang tidak akan pernah kamu bayangkan, mungkin hari ini saya akan ucapkan. Apaan sih, Ndra? Gak usah macem-macem ah. Jangan bilang kamu undang Hazmi datang ke sini hari ini. Gak, Saf. Saya gak sejahat itu kok orangnya. Lagi pula kan saya tadi udah bilang kalau saya dan Hazmi itu sudah lama lost kontak. Jadi gimana caranya saya nyuruh Hazmi ke sini sedangkan saya pun sudah lama tidak bertukar kabar dengan dia. Ya udah cepetan mau ngomong apa? Aku udah ditungguin abang aku di bawah. Selama kurang lebih 15 tahun saya mengenal kamu dan selama 10 tahun terakhir saya sudah menyimpan perasaan untuk kamu. Tapi saya harap kamu tidak terbebani dengan ucapan yang saya ungkapkan hari ini. Kamu gak lagi bercanda kan? Seriusan deh, jangan bikin aku panik kayak gini. Itu gak kayak diri kamu yang sebenarnya.
Saya lagi dalam keadaan yang sangat-sangat waras, jadi saya nggak mungkin bercanda. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan ya. Saya berharap kamu mau menunggu kehadiran saya di rumahmu Sabtu depan untuk melamarmu. Kini aku dan Andra sudah memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka sangat lucu-lucu. Yang perempuan mirip dengan Andra dan yang laki-laki sangat mirip denganku. Perjalanan yang kutempuh dengan Andra kelihatan sangat sulit dan bahkan tidak ada kemudahan di antara kita. Tapi jika takdir berkata lain, ya seperti yang kalian lihat, aku dan Andra sudah hidup bahagia dan kami sudah berdamai dengan masa lalu. Dan kalian tahu tidak apa yang lebih mengejutkan dari semua ini? Ternyata Hazmi resmi menikahi adik dari Andra. Cerita Senin, karya Yulia Nurhasana. Senin. Sebagai pembuka awal pekan, hari Senin cukup dimusuhi banyak orang. Aku adalah salah satunya. Ini bukan salah hari Senin, tapi Senin menjadi salah karena posisinya sebagai pembuka hari. Monday Blues, begitu orang menyebutnya. Keadaan di mana muncul perasaan negatif karena tekanan untuk kembali pada realita pahit di kehidupan. Semenjak lulus kuliah, pandanganku tentang kehidupan banyak berubah. Tadinya, aku pikir jika sudah bekerja, aku akan hidup bahagia, menikmati hasil jerih payahku, tinggal di rumah sendiri, membeli apapun yang aku mau, tanpa ada yang mengatur. Jika diingat, rasanya aku ingin menertawakan diriku yang dulu karena menganggap remeh kehidupan. Nyatanya sekarang, aku ingin kembali terlahir, menjadi seorang bayi. Sebuah tepukan pada pundak menyadarkanku dari lamunan tidak berguna. Aku menoleh. Itu ibu, dengan segelas minuman berwarna merah yang aku yakini adalah jus semangka. Ibu duduk di sisi kosong pada sofa tempat aku duduk, menyodorkan gelas tersebut yang kemudian aku terima dengan senang hati. Aku kangen jus buatan ibu, kataku, menyeruput jus semangka yang ibu berikan. Kamu jarang pulang, balas ibu. Hampir saja aku tersedak. Aku hanya meringis, mengusap tengkuk leher. Sedikit tertohok dengan balasan ibu. Rumah kamu masih di sini, Ar. Ibu kangen masakin kamu makanan. Ada banyak resep yang mau ibu coba, tapi sayang kalau dibuang karena enggak ada yang makan. Ibu berucap lagi, dan membuatku semakin tertimpa rasa bersalah. Bukannya aku tidak mau menjenguk ibu. Menjelang akhir tahun, aku memang akan selalu dibuat sibuk oleh tumpukan pekerjaan. Aku, si paling rebahan, akan berkamuflase menjadi si paling lembur. Masalah terus berdatangan di kantor, tidak memberiku napas barang sejenak. Fisik dan mentalku terlalu lelah untuk sekedar menyetir selama 15 menit dari apartemen ke rumah ibu. Di kantor lagi ada masalah ya, tebak ibu. Mengesampingkan fakta mengenai insting seorang ibu, sepertinya penampilanku sekarang memang terlihat kacau dan menyedihkan. Aku lihat pantulan diri pada cermin di dinding, persis seperti mayat hidup. Hari ini aku nekat membanting setir ke rumah ibu setelah pulang dari kantor. Bukan apa-apa kok bu, cuma problem kecil, biasa, kataku berusaha meyakinkan ibu. Kembali menyeruput jus semangka sesantai mungkin. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu ya, ucap ibu sambil mengusap lembut kepalaku yang terbalut hijab. Seperti biasa, belayan ibu sangat menenangkan dan membuatku sedikit emosional. Cukup lama aku terdiam sampai akhirnya membuka suara setelah berkecamuk dengan pikiran. Aku ini beban ya? Siapa yang bilang? Ibu balik bertanya. Ya, Arya sendiri. Dari kemarin itu Arya kena teguran dari senior terus, Bu. Jadi Arya pikir kalau Arya itu beban. Arya juga belum bisa kasih apa-apa ke ibu. Padahal di umur segini, harusnya Arya sudah bisa kasih banyak hal. Semua orang di sekeliling Arya udah sukses sama goals-nya. Sedangkan Arya masih gini-gini aja. Tanpa sadar, aku mengeluarkan semua suara di kepala. Kalau kamu terus berpatokan pada keberhasilan orang lain, kamu enggak akan merasa puas. Padahal di mata ibu, kamu udah sempurna jadi Arya yang sekarang. Kamu enggak perlu jadi orang lain dan mengikuti standar mereka. Tapi kalau kamu memang ingin jadikan mereka sebagai motivasi,
Ibu akan dukung. Satu hal yang harus kamu tahu, ibu sudah sangat bahagia dengan Arya yang sekarang. Jelas ibu. Aku ingin kasih ibu sesuatu, tapi aku belum bisa kasih sekarang. Maaf bu, kataku. Kamu udah kasih ibu banyak hal yang berharga. Semua tentang diri kamu itu berharga untuk ibu. Bahkan ibu masih menyimpan coretan pertama yang Arya kecil buat 20 tahun lalu. Ucap ibu. Membuat keningku berkerut. Itu kan udah lama banget bu, emang kertasnya nggak rapuh? Tanyaku penasaran. Ibu rawat dengan baik. Ibu pakaikan figura supaya tidak rusak. Coretan pertama, gambar pertama, nilai pertama yang Arya dapatkan, foto-foto Arya tiap tahun. Semua ibu simpan. Kata pertama yang Arya kecil ucapkan juga ibu simpan. Tapi itu spesial, karena hanya tersimpan secara eksklusif di kepala ibu. Aku terkesima dengan penuturan ibu. Terkejut, senang, bercampur haru semua menjadi satu. Tidak menyangka ada seseorang yang menyayangiku dan menghargai aku. Dan itu adalah ibu. Aku pikir aku hanyalah beban seberat 45 kg bagi ibu. Jadi, jangan merasa berkecil hati lagi ya. Kamu boleh dan wajar merasa sedih ketika melakukan kesalahan. Tapi jangan terlalu larut. Matahari tetap mengitari bumi. Itu artinya kamu harus segera bangkit. Selama kamu sudah berusaha, sekecil apapun proses yang dihasilkan, itu tetap akan menjadi sesuatu yang berharga untuk ibu. Kenapa ibu nggak kasih tahu Arya sejak dulu kalau ibu simpan hal-hal kayak tadi? Tanyaku penasaran. Kamu nggak tanya? Jawab ibu singkat. Aku mana kepikiran, bu. Kalau kamu penasaran, ibu akan ceritakan kisah di balik karya-karya Arya kecil tiap hari Senin. Setelah ibu selesai bercerita, gantian kamu yang jelaskan pada ibu tentang hari Senin yang sudah kamu lewati. Kenapa harus hari Senin, bu? Aku bertanya. Supaya kamu ada motivasi untuk jalani kehidupan di hari Senin. Kamu itu kayak raga tanpa semangat hidup kalau udah bertemu hari Senin, jawab ibu. Ibu memang sangat mengerti aku. Oke, setiap hari Senin aku akan pulang ke rumah. Tapi ibu siapkan cemilan juga ya, hehehe. Kamu mau apa? Semua akan ibu kasih, sahut ibu. Dan begitulah hari-hariku selanjutnya. Hari Senin yang suram berubah menjadi hari yang akan aku tunggu di tiap pekannya. Rindu Ayah, karya Mutiara Aulianto. Matahari sudah tak bersinar, layaknya gelap gulita. Peri cantik ini menjadi jahat karena sayapnya tak berfungsi lagi. Andai keajaiban itu terjadi, ia bisa terbang menjauh. Dunia kini menjadi tempat kekejaman yang merajalela. Bisa bertahan berapa lama aku melalui bisikan doa, terus tumbuh seperti mentari terbit. Terdengar suara dari awan tebal menuju surga. Tak ada lagi sosok pelindung peri ini. Bagaimana cara mencintai seseorang selain dirimu? Karya Rita Zahara. Bagaimana cara mencintai seseorang selain dirimu? Shirley, seorang perempuan yang sedang berjalan menyusuri jalanan kota Tangerang yang pada sore itu sangat ramai sekali. Ini merupakan pertama kalinya ia menginjakkan kakinya lagi di kota kelahirannya. Setelah cukup lama ia menetap di kota Bandung untuk menempuh pendidikannya di sana. Shirley sangat merindukan kota kelahirannya ini. Terutama ia sangat merindukan kafe yang dulu sering ia kunjungi yang bernama Cafe Memorial. Ketika Shirley memasuki kafe tersebut, ia cukup terkejut karena banyak sekali perubahan di kafe tersebut. Shirley melihat banyak dekorasi kafe yang banyak perubahan dan juga para barista baru yang Shirley tidak mengenalnya. Padahal dulu Shirley sangat mengenal beberapa barista di kafe ini karena Shirley sering mengunjungi kafe ini. Selamat sore, selamat datang di Cafe Memorial. Kakaknya mau pesan apa? Ucap seorang barista tersebut. Sore, aku mau matcha latte 1 ya, jawab Shirley. Baik kak, matcha latte-nya 1, apa ada tambahan lagi? Tanya barista tersebut. Itu aja dulu deh, jawab Shirley. Baik kak, totalnya jadi 25.000, jawab barista tersebut. Setelah Shirley memesan dan membayar semua pesanannya, ia mengambil tempat pada sebuah bangku kosong yang terletak di lantai 2 kafe tersebut. Sambil menunggu pesanannya datang, ia melamun sambil menikmati suasana kafe yang dulu sering ia kunjungi dan menikmati suasana atas kota kelahirannya ini. Meskipun banyak kenangan indah yang tersimpan,
Tetapi tak sedikit juga kenangan menyedihkan dalam ingatan Shirley atas kota ini. Kenangan buruk itulah yang membuat Shirley cukup enggan untuk kembali ke kota ini. Pertama kali Shirley menginjakan kaki di kota ini lagi, ia sangat berharap untuk tidak bertemu oleh orang-orang yang terlibat dalam kenangan buruk tersebut. Akan tetapi, seperti semesta di hari itu sedang tidak mendukung atas doa Shirley tersebut. Karena tidak lama dari pesanannya datang, ada seseorang pria yang menepuk bahunya. Di saat itu juga, Shirley tidak tahu harus melakukan apa. Seorang pria itu datang secara tiba-tiba dan ia merupakan salah satu orang yang membuat Shirley memiliki kenangan buruk di kota ini. Aku pikir aku tadi salah lihat, ternyata benar ini kamu, ucap pria tersebut. Shirley hanya tersenyum tipis dan mengangguk kecil untuk menjawab perkataan pria itu. Aku gak nyangka kamu bakalan balik lagi ke kota ini, ucap pria itu. Lagi rindu dengan kota ini, makanya aku pulang ke sini, jawab Shirley. Bagaimana Bandung? Lebih enak di sini atau di Bandung? Tanya pria itu. Shirley bingung mengapa pria itu tahu bahwa ia menempuh pendidikannya di Bandung. Karena seingatnya ia tidak pernah memberitahu kepada pria tersebut bahwa ia menempuh pendidikannya di kota Bandung. Kamu kaget ya? Kenapa aku bisa tahu kamu kuliah di Bandung? Tanya pria itu. Aku cari tahu sendiri saat itu ketika kamu tiba-tiba ninggalin aku tanpa kejelasan dan kabar. Aku cari tahu semua tentang kamu lewat teman-temanmu. Tapi sepertinya dulu kamu sudah menyuruh teman-temanmu untuk tidak memberitahu apapun tentang kamu kepadaku. Dan juga kamu yang sudah memblokir semua sosial media aku dulu. Pria tersebut melanjutkan ucapannya sebelum Shirley menjawab pertanyaannya. Kenapa kamu lakuin hal itu? Tanya Shirley. Ya, aku hanya ingin tahu keberadaanmu saja setelah kamu tiba-tiba menghilang dariku dan tidak memberitahuku tentang keberadaanmu di mana. Dan juga teman-temanmu yang kamu sudah menyuruh mereka untuk tidak memberitahuku apa-apa tentang dirimu, termasuk kemana kamu waktu itu, jawab pria itu. Shirley menggenggam cangkir berisikan matcha latte yang tadi ia pesan, sambil memikirkan atas ucapan pria tersebut. Rupanya hanya itu yang ia ingin ucapkan. Shirley tersenyum tipis. Ia terlalu berekspektasi tinggi atas jawaban pria tersebut yang bernama Aska. Shirley hanya terdiam sambil terus menggenggam cangkir itu. Ia tidak bisa beranjak kemana-mana dan ia sangat canggung ketika bertemu dengan Aska. Ya, Aska adalah masa lalunya Shirley dan juga merupakan seseorang yang menjadi cerita kenangan buruk bagi Shirley. Bagaimana kabarmu? Tanya Aska. Baik, jawab Shirley secara singkat. Ketika Aska ingin menanyakan hal lainnya kepada Shirley, Shirley pun dengan tegas menanyakan hal yang Aska pun terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Shirley. Aska, bagaimana caranya supaya aku bisa mencintai orang lain selain kamu? Tanya Shirley yang membuat Aska terkejut dengan pertanyaan Shirley. Begitu juga dengan Shirley yang kaget serta bingung mengapa ia bisa tiba-tiba melontarkan pertanyaan tersebut kepadanya. Aska pun hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan Shirley kepadanya. Shirley pun berkata lagi dengan senyum tipisnya. Aku yang lebih kenal kamu dulu, care juga ke kamu. Aku juga yang akhirnya suka sama kamu. Tapi kenapa malah dia yang beruntung ngedapetin kamu? Ucap Shirley. Ia tidak peduli atas apa yang ia sudah ucapkan. Ia hanya ingin mengucapkan pertanyaan yang sudah dari lama ia ingin tanyakan kepadanya. Dulu aku gak pernah berhenti mikirin ini, Kak. Yang ada di pikiranku hanya mengapa dia bisa beruntung ngedapetin kamu, tegas Shirley. Shirley tidak pernah melupakan kebaikan Aska. Mereka seperti simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling mengerti satu sama lain. Aska yang tak pernah berhenti memberinya perhatian, berdiri di garda paling depan, dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Shirley. Kalau kamu tahu seperti ini, apa kamu tetap menganggap aku baik? Tanya Aska. Ya, selalu, jawab Shirley. Dulu Shirley selalu bertanya-tanya apa yang salah dari dirinya. Ia berpikir dulu sangat mudah untuk mendapati hatinya Aska, karena mereka dulu sangat akrab sekali. Begitu juga dengan sikap Aska yang selalu perhatian kepadanya. Itu mempertegas keyakinan Shirley bahwa Aska pun juga menyukainya, tetapi dugaan Shirley salah, Aska tidak menyukainya. Aku minta maaf, ucap Aska. Tidak usah minta maaf, kamu gak salah, jawab Shirley. Kamu gak tahu rasanya ketika kamu udah merasa nemui orang yang tepat, bahkan sampai mikir kalau gak ada yang kayak kamu lagi di dunia ini. Dan karena kedekatan kita juga, buat aku jadi semakin yakin kalau dapetin kamu juga segampang itu. Aku terlalu percaya diri saat itu, tapi nyatanya aku gak mikirin risiko lain. Aku terlalu fokus sama kamu sampai gak sadar kalau kamu ternyata gak ada perasaan yang sama seperti apa yang aku rasain, ucap Shirley. Hari pertama yang sangat buruk di kota ini. Shirley tampak menyesali kedatangannya ke kota ini. Seharusnya dia tidak kembali.
Tadi kamu bilang aku tidak perlu minta maaf karena aku tidak salah. Tapi kenapa sekarang kamu seperti menyudutkanku? Tanya Aska. Share, aku minta maaf. Asal kamu tahu, aku memendam semua perasaan bersalah ini selama bertahun-tahun. Aku cari kamu. Sebenarnya itu karena aku mau ngomong sama kamu, mau minta maaf. Cuma saat itu aku gak punya nyali, bahkan sekedar hadapin kamu, ucap Aska. Shirley dapat melihat binar penyesalan pada kedua mata Aska. Ia tidak membuka mulutnya sampai Aska mengeluarkan semua perasaannya yang tertahan. Aku tahu aku gak bisa suka sama dua orang dalam waktu yang sama. Bodohnya aku gak peka sama perasaan kamu. Dan Dinda tiba-tiba ungkapin semua perasaannya, ucap Aska. Shirley mengangguk kecil. Ia sudah mengetahui semuanya, termasuk cerita Aska dan Dinda bisa menjadi sepasang kekasih. Ia hanya sedikit terkejut tentang fakta kalau Aska juga tertarik padanya. Dari situ ia mulai memahami bagaimana cinta itu bekerja. Shirley terlambat mengakui perasaannya. Ia tidak menyalahkan Dinda yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu pada Aska, karena memang seharusnya begitu, sebab tidak ada yang tahu perasaan seseorang. Sampai kapanpun Shirley memberikan perhatiannya, Aska yang tidak mengetahui rasa cintanya hanya akan menganggap perhatian itu sebatas perhatian pada sahabat saja. Aku senang dengan hubungan kalian sekarang, kata Shirley setelah hening cukup lama. Melihat kedua mata Aska yang lagi-lagi menyiaratkan perasaan bersalahnya, Shirley buru-buru menambahkan, aku bersungguh-sungguh. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Sher, ucap Aska. Ya, aku harap juga seperti itu. Hanya saja aku belum tahu bagaimana caranya, jawab Shirley. Shirley menghela nafasnya sebelum beranjak dari tempat duduknya. Ia merasa sudah terlalu lama di sini. Ia ingin pergi menenangkan dirinya. Perasaan ini akan hilang seiring berjalannya waktu, Kak. Kamu tenang saja. Sampai waktu itu tiba, biarkan aku berdiri dengan perasaan ini sendiri, ucap Shirley. Usai mengucapkan hal itu, Shirley berpamitan pergi dari hadapan Aska. Ia melangkah keluar kafe itu dengan perasaan yang lebih ringan. Meski ia masih belum tahu pasti sampai kapan nama Aska bersemayam dalam hatinya. Ia sudah jauh lebih ikhlas daripada sebelumnya. Shirley hanya berharap seseorang akan cepat datang padanya, melepaskan perasaan yang selama ini mengganggunya. Ia masih menungguku pulang, karya Mita Maratul Fauzia. Ia masih menungguku pulang, karya Mita Maratul Fauzia. Ia mencintaiku dengan sempurna. Aku mengecewakannya dengan banyak salahku. Tapi tak sedikit pun ada di benaknya untuk meninggalkanku. Hanya karena ia tahu, aku membutuhkannya. Aku terlalu jauh darinya. Bahkan, aku sempat lupa untuk cara pulang. Apakah ia menungguku pulang? Pertanyaan yang terus menghantuiku. Tapi hari ini aku tahu jawabannya. Ia masih menungguku pulang.